Halo, Hypesoner, balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power style, maintenance. Di sini tempatnya. Di video yang lalu kita sudah membahas mengenai motor yang bukan matic dan juga dipergunakan di jalan tanah. Kali ini sesuai dengan permintaan Hypesoner, saya akan membahas mengenai motor matic cc kecil, yaitu Beat FI, seperti apa upgrade-nya, part-part apa yang dipakai, akan dibahas nanti bersama dengan kepala mekanik dari TDR Technology Center. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, kayaknya asik kalau misalnya saya coba dulu si motor ini ya. Oke, go! Oke, Hypesoner, sekarang saatnya kita coba dulu si motor Beat ini ya. Oke, kalau dari gue coba nih sekarang, rasanya juga jauh beda dengan ketika motor ini belum di-upgrade menggunakan Hyper 4 dari TDR dan 2000 Group ya. Lihatin aja nih, dari stop and go-nya juga enak banget. Terus sentakannya gue lihat juga enak banget ya. Sentakannya gue rasa juga enak banget ini. Jadi Hypesoner nggak usah ragu lagi untuk melakukan upgrade menggunakan Hyper 4 dari TDR dan 2000 Group. Oke, gitu aja. Thank you. Kali ini gue akan ditemani oleh kepala mekanik dari TDR Technology Center Jakarta, yaitu Bro Dwi. Halo. Oke, Bro Dwi, sebenarnya sebelum kita mulai ke pembahasan upgrade nih, untuk motor yang si Beat FI ini, itu sebenarnya ada kendala apa nggak sih dari penggunanya gitu? Ya, jadi untuk Beat FI ini, banyak orang bilang jadi penggunanya itu untuk power dulu ya Pak ya. Ya. Powernya itu awalnya lebih enak emang. Awalnya itu gesit, tetapi power di tengah ke atasnya itu nggak ada, habis gitu. Terus apalagi kalau buat nanjak, tanjakan itu dia kurang ini banget, kurang tenaga banget itu. Kurang tenaga banget ya. Yang kedua tuh rem, sistem pengeremannya itu keras, jadi nggak pakem gitu Pak, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika pas ngerem. Terus yang ketiga itu shocknya, shock depan maupun belakang ini kurang stabil dan nggak enak deh. Nah, ini contohnya ada nih Pak nih. Jadi ini dari pengaruh shock yang nggak bagus. Ini bannya jadi gelombang-gelombang gitu. Ya. Itu pengaruh dari shock ya. Oke, Hypesoner. Jadi kalau tadi dibicarakan itu sebenarnya ada tiga masalah ya. Masalah ini. Yang pertama bisa seperti kalau kita bicara upgrade, berarti dia bagian handling dulu nih. Handling shock depan, shock belakangnya yang kurang mumpuni ya. Mumpuni. Oke. Setelah kurang itu nyaman. Setelah itu tadi masih bagian handling juga, yaitu pengereman ya. Pengeremannya kurang baik lah ya. Jadi untuk pengeremannya nggak bisa langsung wet gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagian powernya yang lebih bagus di tenaga awal, tetapi untuk bagian tengah dan atasnya masih kurang. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya, dimulai dari bagian handling dulu. Untuk handling ya Bro Dwi, sekarang kita punya apa aja nih? Ya. Suspensi sistem dulu deh. Suspensi kita ada tipe Pro Plus. Ini ini Pro Plus ya. Ya, dia tanpa tabung. Tanpa tabung ya. Ini buat yang kelas ekonomis ya. Ekonomis lah, paling ekonomis. Tapi tetap secara ini ada setelan preloadnya ya. Ada, jadi ini ada setelan preloadnya. Yang ini gampang banget buat nyetelnya, tinggal pakai obeng min aja nih Pak. Putar-putar ya. Putar. Buat yang mau tahu tentang fitur dari shock breaker WSS, bisa cek di video yang linknya ada pada kolom deskripsi. Oke, lanjut ke shock yang lainnya. Oke, yang ini G-Sig. Jadi G-Sig ya? Ini dia udah ada tabungnya untuk tampilan, secara tampilan lebih oke, dan preloadnya juga. Dan preloadnya ini pakai pulir ya Pak? Iya. Pulir gitu. Jadi setelannya lebih banyak ya? Lebih banyak. Oke, masuk ke situ adalah G-Series ya? Satu lagi G-Series. Yang ini ada tabungnya juga dan ada preloadnya juga. Dan ini ada, ini ada lane adjusternya juga ya? Ini bisa ditinggiin, kalau yang ini tadi nggak bisa tinggiin ya? Oke. Di sini sebenarnya masih ada lagi fitur lainnya, yaitu kalau nggak salah yang G-Sport ya, cuman sekarang stoknya lagi kosong ya? Iya. Dimana fiturnya itu ada, tadi ya ada tabung, jelas tabungnya terpisah, ada preloadnya dan ada reboundnya juga. Iya. Nah,
Kalau untuk bagian suspensi belakang udah oke nih, berarti Hypestoner tinggal memilih sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, untuk bagian depannya gimana tuh? Oke, untuk bagian depan kita bisa kasih solusi itu dengan setting ulang dengan cara ganti olinya. Oh, ganti oli ya? Ya, pakai oli lebih ringan. Depan itu oli itu yang mempengaruhi untuk reboundnya. Jadi ketika oli kita lebih kental, itu reboundnya lebih lambat. Artinya ini buat balik ke atasnya ya? Balik ke atasnya ini lebih lambat. Jadi buat tikung keluar masuk jalanan lebih enak. Tapi untuk jalan yang bumpy kurang nyaman. Ketika kita ganti oli yang lebih encer atau W-nya lebih kecil, itu baliknya lebih cepat atau reboundnya itu cepat. Nah, ini buat jalan yang bumpy kecil tuh lebih smooth dia. Ya, kurang gitu Pak. Oke, jadi Hypestoner jangan salah menentukan misal untuk oli yang shock depan ya, kalau mau akali oli depan. Untuk yang oli lebih kental, maka reboundnya akan jadi lebih pelan. Ya. Dan ini lebih enak untuk jalan-jalan yang belokan jalan mulus dan belok-belok gitu ya. Manuver ya. Manuvernya lebih enak. Oke. Kalau misalnya Hypestoner butuh jalannya ke yang bumpy, gunakanlah oli yang lebih encer ya. Encer. Oke. Itu untuk masalah di shock belakang dan shock depan. Sekarang tadi masuk ke solusi yang berikutnya adalah solusi untuk di pengereman. Ya. Nah, pengereman biasa kita itu menggunakan upgrade dengan 4 tahapan, yaitu penggantian pertama itu brake hose, yang kedua adalah disrotor, dan kalau bisa penggantian disrotor itu berbarengan dengan penggantian dispatch, betul? Betul. Lalu berikutnya adalah penggantian dari si master brake pump-nya. Ya. Nah, kita punya apa aja nih untuk tadi yang seperti brake hose? Oke, pertama brake hose. Di sini ada yang color dan ini yang karbon. Oke. Nah, kenapa kita harus ganti brake hose? Jadi kalau brake hose standar bawaan motor itu terbuat dari karet. Jadi awalnya itu dia selang biasa, selang karet rubber, dililit dengan benang, Pak. Dibungkus karet lagi. Oke. Nah, brake hose tidar ini dia terbuat dari materialnya yang teflon itu ya? Iya, pipa teflon dililit dengan rajutan stainless, dibungkus lagi dengan plastik. Oke. Yang materialnya lebih bagus. Betul. Jadi karena biar gimana pun yang namanya karet ketika kena tekanan dari atas ada kemungkinan nanti mengembang ya. Ya. Apalagi ketika nanti sudah dipakai beberapa tahun mungkin. Ketika ditekan di atas bukannya tekan ke piston di bawah tapi malah jadi ada si pipa yang ngembang ya. Jadi pengeremannya tidak sempurna. Makanya pilihlah brake hose yang benar-benar menggunakan material yang lebih baik. Oke, dari brake hose lari ke si distortor ya. Distortor ada 2 pilihan. Ini tipe WR. Oke. Dan ini Timex. Tipe Timex. Ya. Perlu ketahui bahwa Beat itu rem depannya distortor, rem belakangnya masih tromol ya. Oke. Jadi jangan apa ada yang ngomong, oh ini distortor belakangnya pakai apa? Ya lu ganti aja sendiri dulu ininya ya, pakai modif dulu ya berarti ya. Tapi ya kita nggak salahin lah, itu modifnya untuk yang level berikutnya lah. Nah terus kita juga ada dispatch ya. Dispatchnya, nah ini apa bedanya nih? Nih, yang ini normal use dan ini ke racing series. Jadi ini lebih pakem dong? Ini lebih pakem. Gitu. Oke. Nah, kita absen dulu. Untuk bagian ini tadi adalah brake hose sudah, distortor sudah, dispatchnya sudah. Oke, masuk ke bagian master brake pump. Nah, ini mungkin Bro Dwi aja yang jelasin nih. Jadi, ini master brake pump yang clutch ya? Clutch. Ini clutch, ini master rem. Ini radial, tipenya radial. Jadi dia punya piston diameternya 17. Artinya lebih besar dari standar. Standarnya ya? Standarnya itu masih 12. Sekitar 12, Pak. Jadi untuk daya tekannya pun juga jauh lebih besar. Nah, jadi remnya jadi lebih pakem. Itu efeknya. Motor Beat ini banyak macamnya. Jadi dari tahun ke tahun itu ada perubahan, ada perbedaan, ada perkembangan. Beat kali ini yang di depan saya ini sistem pengeremannya udah kombi brake dan ada juga yang belum kombi brake, itu Beat lama. Jadi untuk pemasangan RPD ini
Kalau yang tipe ini bisa langsung pasang aja dan ini dilepas, kombi brake-nya juga dilepas. Jadi sistem kombi brake-nya tidak berfungsi. Tapi dengan dipasang RPD dengan radial 17 mm pistonnya, ini pengereman jauh lebih pakem dan lebih semut. Jadi Hypesonar seperti yang tadi Bro Dwi jelaskan bahwa penggantian master brake pump pada motor Beat ini harus diperhatikan konsekuensinya atau pilihannya ya. Apakah mau mengorbankan CBS-nya, atau misalnya ada tadi seperti ininya ada dudukan spion yang harus dipotong. Tetapi kembali kalau misalnya boleh dibagikan, mungkin yang menggunakan RPD itu akan jauh lebih nyaman karena tadi pistonnya yang lebih besar serta lebih style juga. Tapi kembali pilihan ada di tangan Hypesonar sebagai pemilik motor. Masuk ke bagian wheel system, sepertinya motor ini terlihat agak berbeda nih dibandingkan motor Beat yang ada di pasaran. Ya, Ini apa peleknya ya? velg. Jadi ini sudah diganti dengan velg TDR dan tromolnya dari Comet, pakai punya Beat ya. Dia langsung PNP, Pak. PNP ya? Tanpa perubahan apapun. Semua Beat berarti semua PNP ya? Ya, selain nanti kalau beda halnya tromolnya Vario, itu harus ada penambahan bushing dan lain sebagainya. Oh, oke. Jadi bisa pakai tromol Vario juga sebenarnya ya? Bisa. Oke. Jadi itu nanti ada modifikasi yang perlu disesuaikan kalau bisa pakai tromol Vario. Depan. Oh, bagian depannya. Depannya ya. Oke, nah Hypesonar bisa mengganti dengan ring 14 seperti ini ya, jadi depan belakang 14, atau bisa juga diganti yang ada yang mau tie look ya biasanya Ya. Diganti ring 17 berarti ya? 17, jadi dia lebih lebar ya. Cenderung dia ke style aja. Lebih ke arah stylenya ya. Jadi ketika penggantian pelek seperti ini juga bisa merubah juga, bukan cuma secara kenyamanannya tapi stylenya juga ya beda ya. Lagian untuk pelek jari-jari seperti ini penyetelannya lebih mudah ya ketika misalnya apa kita kena lubang atau kena lubang ya biasanya ya. Oke. Bagian wheel juga yang perlu diperhatikan adalah ini nih, si kecil yang kadang-kadang orang suka lupa, betul? Suka lupa ganti. Bearing roda. Nah, di TDR bearing rodanya itu kodenya ada yang 2RS ya? Ya. Artinya apa nih? Jadi 2RS ini double seal, Pak. Double seal ya? Rubber ini ketutup semua, kanan kiri ketutup. Ada piston, ada bearing yang RS saja itu hanya satu seal. Jadi dengan 2 seal ini air dari dalam maupun dari luar aman. Oke. Jadi umur bearingnya lebih lama ya? Umurnya lebih lama, dan ini ada 2 tipe, Pak. RS sama RS biasa dengan C3. Oh, C3 ini ya? Nah, C3. Nah, apa nih bedanya? C3 ini dia lebih, clearance-nya lebih besar. Artinya dia putarannya lebih ringan. Nih, tujuannya untuk melepas panasnya lebih cepat dan lebih enteng ya. Putarannya untuk putaran lebih tinggi berarti? Putaran tinggi. Jadi ini bisa dibedakan. Jadi kalau yang C3 itu cenderung ada goyang. Gojlok ya, ada gojlok dikit ya. Tapi ini aman. Nah, yang C2 enggak. Oke. Jadi tipe bearing ada 2, yaitu 2RS saja. 2RS itu berarti 2 penutup, tapi ada juga 2RS strip C3. Kembali pilihan sesuai kebutuhan dari Hypesonar. Oke. Untuk bagian handling sepertinya udah beres dibahas semua, dan kita akan masuk ke bagian yang pasti Hypesonar juga tunggu-tunggu, yaitu di bagian power. Tapi kayaknya bahas power lebih enak di ruang dyno ya. Oke, segera kita lanjut ke ruang dyno. Go! Oke Hypesonar, biar durasi nggak kepanjangan, video tentang power akan saya bahas pada video berikutnya. Jika Hypesonar tertarik untuk mengetahui detail tentang produk-produk yang tadi saya bahas, Hypesonar bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com. Jika Hypesonar tertarik untuk membeli, Hypesonar bisa langsung kunjungi atau klik link yang ada pada kolom deskripsi untuk masuk ke e-commerce kami. Atau Hypesonar bisa langsung mendapatkannya di One Team Network di dalam Hypesonar. Jangan lupa untuk like dan subscribe,
tetap jaga prosedur kesehatan biar kita semua terlindungi dari penyakit. Oke, gitu aja. Ciao.